Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Awake Channel di mana saja berada, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-7 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta seluruh ibadah yang kita telah laksanakan, yang sudah kita tunaikan, insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Awake Channel yang saya muliakan, tahukah kita bahawa anak yang kita lahirkan, yang sering diistilahkan sebagai buah cinta belahan jiwa, ternyata bisa memiliki 3 kedudukan dalam kehidupan kita. Pertama, bahawa anak bisa menjadi musuh. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan kehidupan dunia kita. Dan yang ketiga, anak bisa menjadi deposito akhirat kita. Bahawa anak sebagai musuh, kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di surah At-Taghabun di ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sering membaca melalui media cetak. Kita pun sudah biasa mendengar dan melihat melalui media elektronik betapa ada anak yang begitu tega terhadap orang tuanya. Ada yang memperkarakan orang tuanya ke meja hijau hanya karena harta. Ada yang tega membunuh ayah atau ibunya hanya karena ingin mendapatkan harta warisan. Bahkan ada pula anak-anak yang sampai tega mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya anak sampaikan kepada orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Dan anak-anak pun juga bisa menjadi musuh kita di akhirat. Kalau di dunia ini anak-anak kita tidak pedulikan, kita selalu biarkan mereka untuk tidak menunaikan perintah-perintah Allah, maka di akhirat kelak anak ini pun juga akan menjadi musuh bagi kita. Karena itu sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, harus kita asuh dan didik dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah mendidiknya dengan baik, kalau kita sudah berikan peringatan kepada mereka, lantas mereka tetap tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, maka kewajiban kita sudah lepas. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, anak juga bisa menjadi perhiasan kehidupan dunia kita. Hal ini dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang tua yang sukses mendidik putra-putrinya akan menjadi perhiasan baginya dalam kehidupan dunianya. Saya tahu ada orang tua yang memiliki 8 orang anak. Orang tua itu sudah pensiun, tapi setiap bulan di samping mendapatkan pensiunan dari tempat kerjanya, juga mendapatkan penghasilan tambahan 8 juta. Dari mana yang 8 juta itu? Dari 8 orang anaknya. Setiap bulan 1 anak 1 juta rupiah. Setelah ditanya apa rahasia kesuksesan di balik pendidikan terhadap anak-anaknya, beliau mengatakan bahawa dia memanfaatkan 2 waktu
yaitu waktu subuh dan waktu maghrib. Aturan di rumah tangga itu di subuh hari dan maghrib itu harus berkumpul. Di subuh hari sang orang tua menyampaikan pesan-pesan kepada putra-putrinya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupannya. Kemudian di waktu maghrib, di awal malam, orang tua itu menanyai putra-putrinya satu persatu siapa di antara mereka yang memiliki masalah pada hari itu dan akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini dua hal yang dilakukan oleh orang tua itu sehingga anaknya menjadi perhiasan kehidupan dunianya. Kemudian ada lagi orang tua yang memiliki 14 orang anak dan dari sisi akademik semuanya sukses. Ada dokter, yang lain sudah selesai S2-nya dan semua sudah menyelesaikan S1-nya. Setelah ditanya apa rahasia di balik kesuksesan mendidik putra-putrinya, orang tua itu berkata, ibu itu berkata bahwa di keheningan malam, di saat sebagian besar ibu terlelap tidur, maka waktu itu beliau gunakan untuk bangun tengah malam. Dia menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah supaya putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi keturunan-keturunan yang berkualitas, sehingga anaknya menjadi perhiasan hidupnya. Ada lagi satu orang tua, seorang ibu ketika ditanya apa rahasia di balik kesuksesannya mendidik putra-putrinya, karena putra-putrinya ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi dokter, kemudian ada yang menjadi duta besar dan sebagainya. Lalu ibu itu berkata, rahasia di balik kesuksesan saya mendidik putra-putri saya adalah saya sangat menjaga satu hal. Ketika anak-anak saya masih kecil, waktu saya ingin menyuapi makanan kepadanya, maka saya teliti dulu makanan yang akan suapi ke dalam mulut mereka. Kalau saya yakin bahwa makanan itu halal, maka saya suapi makanan itu kepada putra-putri saya. Tapi kalau saya memiliki keraguan bahwa makanan yang akan disantap oleh anak-anak saya ini adalah haram, maka saya tidak akan menyuapi makanan itu kepada anak saya. Dia menjaga anak-anaknya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kesuksesan kepada putra-putrinya dan menjadilah perhiasan kehidupan dunia ibu itu. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, anak bisa menjadi deposito akhirat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin soleh yad'u lah." Jika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang ketiga inilah insya-Allah, kalau anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka kelak mereka akan menjadi deposito akhirat kita. Kita sudah lama meninggalkan dunia ini, dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengalir pahala ke kuburan kita. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha akan menjadi kebanggaan kita di yaumil kiamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat sekalian, mari kita berhati-hati terhadap amanah yang satu ini yang Allah berikan kepada kita berupa anak-anak. Mari kita didik mereka dengan baik, mari kita rawat mereka, mari kita jaga amanah Allah ini supaya anak-anak kita tidak menjadi musuh, akan tetapi dia menjadi perhiasan kehidupan dunia serta deposito akhirat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.